Oke, sip. Hari ini kita ngumpul lagi. Nah, ini seperti biasa, ini ada disclaimer. Jadi, informasi yang saya sharing-sharing di sini, ini targetnya itu adalah kita untuk belajar sama-sama. Jadi targetnya ini untuk edukasi literasi keuangan. Terus proses perencanaan di slide ini itu dibikin sedemikian rupa supaya simpel dan mudah dipahami. Tapi realnya nanti di lapangan itu bisa lebih kompleks atau mungkin jauh lebih kompleks dari apa yang ada di slide ini. Nah, bahan ini juga disadur dari banyak sumber, jadi ini hak intelektual bersama. Jadi ada di beberapa bahan di kemarin-kemarin, itu bahan-bahannya itu saya ambil dari hasil survei. Hasil-hasil survei yang saya ambil dari peserta-peserta di seminar seperti ini. Nah, terus sesi ini itu adalah sesi kita sharing. Jadi saya mau nanti kita di sini ngobrolnya itu dua arah. Dan kalau misalnya nanti teman-teman mau tanya, langsung tanya aja, langsung open mic boleh, supaya kita bisa langsung bahas di slide-nya itu. Oke, nah model dari kelas ini itu modulnya itu sebetulnya serial. Jadi ada beberapa kumpulan. Jadi saya bikin ada kurang lebih ada 12 sampai 16 kelas, dan itu kalau digabungin itu jadi satu bahan materi lengkap. Nah, tapi istimewanya setiap modul itu kalau teman-teman ngikutinnya loncat-loncat itu juga nggak apa-apa. Itu setiap modul itu teman-teman tetap akan dapat sesuatu yang saya sharing. Jadi memang didesain supaya bisa berdiri sendiri-sendiri juga. Nah, topik utama itu sebetulnya ada tiga. Ada topik umum, itu konsep investasi, perencanaan keuangan, terus lifestyle atau kesehatan, terus ada investasi umum, ada juga yang lebih ke saham. Dan untuk saham, itu ada kelas lanjutan kalau nanti teman-teman ada yang memang berminat, itu di kelas lanjutan itu targetnya itu supaya teman-teman bisa saling komunikasi. Jadi bisa diskusi dua arah di sana. Nah, ini sekilas mengenai saya. Kalau ada teman-teman baru di sini, eh, saya sekarang itu aktif di Prudential sebagai perencana keuangan. Sebelum di Prudential itu saya bekerja sebagai programmer, jadi IT. Nah, dulu itu project terakhir yang saya kerjain itu disebutnya location based advertising. Jadi kita monitor sistem telekomunikasi supaya kita tahu di daerah mana ada siapa. Jadi teman-teman kalau misalnya masuk mall, terus data teman-teman ketangkep sama sistem, nah nanti teman-teman dikasih promo-promo yang ada di mall itu. Nah itu dulu kerjaan saya kurang lebih begitu. Nah kalau dibilang perjalanan investasi, di awal begitu mulai kerja sampai kurang lebih sebelum merit, itu kebanyakan dananya itu ngendap di rekening. Paling-paling masukin ke deposito. Nah, setelah merit itu sempat belajar untuk analisa saham. Di 2009 itu mulai belajar dan mulai diaplikasiin aktif itu di 2012. Nah, investasi-investasi lain apa sih yang pernah saya coba di properti itu udah pernah coba, itu mulai dari apartemen, terus sekarang saya lebih suka untuk kumpulin kalau properti itu landed house, jadi rumah yang ada tanahnya. Kenapa begitu? Nah, nanti mungkin kesempatan lain nanti saya cerita. Nah, topik hari ini itu kita mau menggunakan indikator MACD sama DMI itu untuk memprediksi pergerakan dari tren saham itu sendiri. Nah, ini ada disclaimer khusus untuk saham. Jadi topik yang saya cerita hari ini itu targetnya memang untuk edukasi. Jadi nanti kalau ada emiten-emiten yang saya sebutin sebagai contoh, itu targetnya adalah sebagai contoh, bukan target, oh ini memang sahamnya lagi bagus nih.
bisa aja data yang saya ambil di sini itu adalah data yang udah lewat. Nah, resiko investasi atau kerugian yang bisa terjadi itu tetap tanggung jawab dari investor sendiri. Dan pesan-pesan dari saya, sebelum mulai berinvestasi, teman-teman perlu kenali atau belajar dulu elemen yang akan dijadikan sebagai investasi itu kurang lebih seperti apa. Nah, ini disclaimer khusus topik saham. Nah, buat refresh aja, di saham itu ada cara kita dua berinvestasi, ada cara sebagai investor. Cara investor itu tipenya adalah perlu jangka panjang, tapi effort-nya nggak butuh banyak. Jadi effort-nya ya lebih sedikit lah dibanding dengan yang lain. Targetnya itu adalah capital growth, jadi kita beli sekarang, mungkin 2 bulan, 3 bulan lagi baru kita jual setelah nilai capital-nya naik. Dan ada juga untuk target pembagian dividen. Dasar pertimbangannya kalau sebagai investor itu adalah seberapa si perusahaan itu bisa menghasilkan keuntungan. Jadi dasar kita analisa itu adalah dari fundamental analysis. Ini dari laporan keuangan. Ada satu lagi, itu yang bergerak sebagai trader, ini jangka waktu perdagangannya itu lebih pendek, jadi jangka waktu investasinya lebih pendek. Fokusnya itu adalah selisih dari harga jual belinya. Jadi bisa sekarang beli, besok harganya udah naik nih, mungkin 2%, bisa langsung dijual. Nah ini fokusnya trader, jadi selisih dari harga jual beli. Efeknya apa? Efeknya itu resiko dari trader itu jauh lebih besar dan effortnya juga jauh lebih besar. Maksudnya effortnya jauh lebih besar gimana? Ya dia harus ibarat kata nongkrongin, jadi harus lebih dipantau. Terus tolak ukurnya apa? Tolak ukur dari si trader itu adalah dia pakai analisis demand dan supply. Itu gampangnya itu adalah kita pakai chart dan kita pakai untuk perhitungan technical analysis. Nah, di topik hari ini itu kita akan bahas di technical analysis. Jadi kita menggunakan chart. Nah, ini buat refresh aja. Apa sih itu chart? Chart itu jadi satu kumpulan data transaksi harian. Jadi ini ada chart harian, bisa nanti ada chart mingguan, ada chart bulanan. Jadi satu batang ini itu melambangkan satu periode transaksinya. Dan dikumpulkan itu jadi bentuk yang kita lihat begini. Nah, terus di saham itu ada pola atau ada siklus yang pasti berulang. Kalau secara umum, kalau secara teorinya itu ada fase di mana disebutnya akumulasi. Jadi ini disebutnya fase 1, jadi fase dimulai para big money itu mulai ngumpulin barang. Kalau kita ibarat kata ini kita mulai beli, terus kita biarkan harganya itu naik uptrend. Nah, di satu titik begitu udah cukup kita lihat, oh ini harga sahamnya udah cukup mahal nih, kita udah bisa jual. Nah, begitu kita jual atau umumnya big money jual, itu umumnya harga saham itu akan turun lagi dan mulai lagi dari siklus 1. Nah, ini biasa kita pakai bantuan harga acuan itu pakai indikator yang disebut moving average, jadi MA. Nah, ini udah pernah kita bahas di sebelum-sebelumnya. Yang kemarin kita bahas itu kita pakai nama MA-nya itu simple moving average. Simple moving average itu harga saham itu di rata-rata. Contoh ini saya pakai moving average 200. Jadi di titik ini itu adalah rata-rata 200 transaksi ke belakang itu persis ada di harga yang di garis warna orange ini. Nah, berdasarkan harga orange ini, garis orange ini, harga rata-rata ini kita mengasumsikan harga saham itu lagi murah atau lagi mahal. Caranya gimana? Ya lihat aja. Kalau dia berada jauh di bawah dari harga rata-rata, kita sebut dia murah. Kalau udah berada jauh di atas harga rata-rata, itu kita sebut mahal. Jadi ini harga acuan, kita bikin dari harga rata-rata saham, kita pakai indikator yang paling simpel itu MA, moving average, kita hanya hitung rata-rata. Oke.
Nah, ini juga udah kita bahas kemarin. Jadi, dari moving average itu kita bisa pakai beberapa moving average untuk supaya kita bisa dapat panduan yang lebih lengkap. Contohnya apa? Contohnya di sini saya pakai moving average 200 dan bantuan dengan moving average 60. Nah, moving average 200 itu yang orange, moving average yang 60 itu yang ungu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau si moving average kecil dari atas tembus ke bawah, ini disebutnya dead cross. Dead cross itu adalah indikasi bahwa nilai atau harga saham itu akan turun. Jadi contohnya di sini, ini begitu dia dead cross, nggak lama kemudian dia harganya turun. Dan ada satu lagi, itu golden cross. Golden cross itu kalau MA yang satuannya lebih kecil, naik ke atas, tembus ke atas MA besar. Ini disebutnya golden cross. Nah, ini adalah salah satu indikasi atau salah satu signal bahwa si saham itu akan naik. Oke, nah ini teori dasarnya. Ini kita refresh dari pertemuan yang kemarin-kemarin. Nah, sampai sini ada pertanyaan untuk MA? Sebab ini nanti konsep ini akan kita pakai di slide-slide selanjutnya. Ada pertanyaan? Ko Martin, itu Yuk. jadi Ko Martin tuh pakainya MA-nya 60 sama MA 200 ya? Kok ada MA 0 ya? Itu apa? Oh, itu ini saya ambilnya dari Yahoo. Ini 0 itu dia nolnya itu ngegeser. Apa ya? Saya lupa istilahnya. Di shifting. Jadi di Yahoo itu MA itu bisa di delay. Oh, nah Ini ini 0 ini nggak ada delay-nya. oh nggak ada delay. Ini jadi yang warna ungu sama yang warnanya orange itu apa? MA 200 sama MA 60 gitu maksudnya? Iya, MA 200 sama MA 60. Oh, nggak kan orang biasa pakai 20, 50, 100, 200. Ini engkau pakainya 60 gitu. Oh, kalau saya lengkapnya itu ada di pertemuan-pertemuan kemarin. Kalau lengkapnya itu saya pakai 5, 20, 30, 60, 200. Oh, 5, 20, 30, 30, 200. 60, 200. Oh, 60, 200. Nah, Oh. kenapa pakai begitu? Itu Heeh. pernah dijelasin di pertemuan-pertemuan kemarin. Tapi Oh, tenang aja, kan ini bahannya sebetulnya repeat. Jadi nanti kalau teman-teman ngikutin ke depan, nanti akan ketemu lagi yang bahas itu lagi. oh Yang iya bahas kok. untuk MA. Iya kok. Heeh. Gitu. Oke, Jadi thanks secara you. umum, kalau ditanya MA, saya pakai yang utama itu 5, 20, 30, 60, 200. Iya kok. Gitu. Oke, Oke, lanjut. thank you. Lanjut. Oke, sip. Nah, indikator selanjutnya yang lebih advance dari MA, tapi ini tidak tidak berbeda jauh dari MA. Ini pengembangannya dari MA. Itu adalah indikatornya namanya MACD. Jadi moving average, convergent, divergent. Jadi convergent itu kan makin lama makin kecil, divergent makin lama makin gede. Nah, ini sebetulnya mirip seperti interaksi yang tadi golden cross sama dead cross, tapi ini dibuat lebih advance. Nah, di sini ada komponen-komponennya, itu ada disebut MACD-nya itu sendiri, itu yang warna ungu ini. Ini warna ungu. Terus ada lagi ini disebut horizon. Horizon ini garis datarnya ini. Ini disebut horizon. Jadi titik nolnya. Terus ada lagi signal. Signal itu yang warnanya orange ini. Terus ada lagi yang disebut histogram. Jadi si indikator MACD itu ada 4 elemen. Ada elemen MACD, ada elemen signal, ada elemen horizon, sama ada elemen histogramnya. Oke, apa itu masing-masing? Nah, begini. MACD itu adalah interaksi antara dua MA
disebutnya MA lambat dan MA cepatnya. Di sini saya pakai MA cepatnya itu 5, MA lambatnya 60. Nah, terus garis ini terjadinya gimana? Terjadinya begini. Jadi ini ada indikator namanya EMA, Exponential Moving Average. Jadi ini mirip seperti SMA, tapi dia perhitungannya pakai eksponensial. Jadi di eksponensial dulu baru di rata-rata. Apa sih bedanya sama SMA? Sebetulnya secara umum bedanya nggak terlalu jauh. Bedanya adalah EMA itu lebih responsif daripada MA, SMA. Nah, tapi itu teman-teman nggak usah pusing, gampangnya ini tetap rata-rata aja. Nah, ini ada rata-rata MA, MA 5, dan MA 60. Nah, di sini MA 60, di sini MA 5. Oke. Nah, si MACD itu adalah seolah-olah MA 60 ini ditarik jadi garis lurus, jadi horizon. Nah, MACD itu adalah MA 5-nya. Ini jadi MACD-nya. Kebayang ya, teman-teman? Di sini nge-cross, di sini nge-cross tuh. Di sini hampir nyentuh, nih di sini hampir nyentuh. Di sini dia ada tonjolan naik, di sini ada tonjolan naik. Oke, jadi ini itu sebetulnya bisa dibilang kayak dead cross, golden cross, tapi dibikin MA besarnya itu jadi horizon. Jadi garis yang datarnya. Jadi kayak seolah-olah si MA gedenya ditarik, jadi lurus. Oke. Nah, ini asal-usul si MACD-nya. Terus, ada komponen yang lain. Komponen yang lain itu adalah signal. Signal itu adalah si MACD ini sendiri di rata-rata. Contohnya di sini saya pakai MACD-nya itu, signalnya itu adalah 30. Jadi garis orange ini itu adalah rata-rata dari signal MACD 30 data ke belakang. Ini dibikin jadi garis signal. Oke. Dan ada satu lagi, itu adalah histogram. Histogram ini adalah selisih antara signal dan MACD. Contohnya apa? Ini. Ini kan berarti si signal ada di atas. Nah, ini seolah-olah signal ini itu adalah horizon, ditarik. Hasilnya jadi histogram yang di bawah ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Izin tanya kok. Yuk. Kalau MACD itu warna defaultnya udah ungu sama oranye ya? Oh, enggak, bebas. Oh bebas. Bebas. Bebas, bebas. Cuman saya biasa punya kebiasaan 5 itu kalau periodenya 5 itu biru, periodenya 20 itu merah, periode 30 itu hijau, periode 60 itu ungu, periode 200 itu orange. Itu umumnya saya bikin begitu. Itu maksud dari MACD itu maksudnya prediksi atau gimana sih kok? Ini hanya perhitungan matematis saja. Jadi MACD itu adalah perhitungan matematis. Nah, gimana cara bacanya? Nah, nanti kita belajar. Jadi ini itu MACD itu sebetulnya cuma perhitungan matematis, nggak ada rumus bakunya. Rumus bakunya adalah dia itu adalah rata-rata dari interaksi antara dua moving average, gitu doang. Nah, cuman cara bacanya nanti kita belajar, gitu ya. Oke, terjawab. Itu kan rata-rata dari interaksi dua moving average. Nah, dua moving average itu yang nentuin kita sendiri apa udah baku dari sananya kayak gitu? Bebas sebetulnya. Cuman kalau yang baku MACD itu 13, 26, 9.
Jadi MA slow-nya itu 13, MA fast-nya 13, MA slow-nya 29, di rata-rata itu 9. Nah, cuman di sini kalau saya sendiri dari pengamatan saya di market itu saya lebih suka pakai 5, 60, 30 atau enggak 5, 60, 20 kalau buat yang trading. Jadi prediksinya lebih cepat. Gitu. Jadi angkanya ini sebetulnya parameter-parameter dari indikator itu bebas. Ada yang MA angkanya keriting, ada yang MA-nya pakainya MA27, ada nggak ada. Nanti kalau teman-teman lihat-lihat di komunitas itu ada untuk saham ini pakai MA-nya sekian, untuk saham ini pakai MA-nya lain lagi, ada nggak yang begitu? Ada. Itu skala penentuan jumlah dari MA sendiri itu dari mana sih patokannya kok? Apanya nih? MA-nya sendiri. Contoh, saya mundurin. Ini. Si birunya ini. Contohnya. Pertanyaannya begitu bukan? Nilai si biru kenapa sih ada di sini gitu? Bukan, maksudnya kayak penentuan harus 60, 27, 13 gitu. Dari mana patokannya gitu maksudnya? Oh, patokannya dari mana? Patokannya itu sebetulnya dari pengamatan masing-masing. Di sini kenapa pakai 5? 5 itu sebetulnya mewakili seminggu. Jadi seminggu itu transaksi kita ada 5 hari. Jadi 5 itu mewakili seminggu, 60 itu mewakili 1 kuarter. 1 kuarter tuh 3 bulan. Jadi kita punya pendekatan 1 minggu itu 5, sebulan itu 20, 1 kuarter tuh 30. Setahun itu ada yang pakai 200, ada yang pakai 222, tapi pendekatannya adalah 200. Gitu. Ada yang pakai pendekatan semester itu pakai 100, ada. Tapi kalau saya lebih suka pakainya 5, 60, 30. Gitu. Terjawab nggak, Azril? Tergantung jumlah transaksi yang bakal kita lakuin gitu ya maksudnya? Bukan. Jumlah harinya. Jumlah harinya. Oke. Atau jumlah periodenya. Contoh, misalnya kita lihatnya di mingguan. Di mingguan, berarti kalau setahun itu kan transaksi itu ada 52 minggu kan? Ya. Jadi untuk mewakili transaksi setahun, kalau di chart mingguan, berarti kita pakai MA-nya MA50. Gitu, nangkep nggak? Nangkep. Gitu, oke? Oke. Kita lanjut ya. Ini komponennya udah. Nah, histogramnya udah. Nah, ini cara bacanya. Jadi cara bacanya itu adalah horizon dan signal itu dapat diasumsikan sebagai support dan resisten. Jadi untuk tembus ke atas, ini si MACD untuk tembus signal, ini dia butuh tenaga. Karena dianggap sebagai resisten. Sama ke sini, ini untuk tembus ini, itu juga ini sebetulnya dianggap sebagai support. Kalau di sini, itu dianggap sebagai support. Horizon ini, di titik ini dianggap sebagai support. Nah, kalau dia tembus ke bawah, dari titik yang paling kiri itu berarti dia downtrend ke bawah. Sebab ini dianggap sebagai support. Oke. Terus, kalau berada di bawah, itu berarti disebutnya down. Kalau ada di atas, berarti up. Jadi secara umum, ini MACD, ini downtrend terhadap si signal. Tapi dia masih uptrend terhadap si histogram. Kapan sih kita pakai signal? Kapan sih kita pakai histogram? Jadi secara umum yang pakai horizon, ini adalah orang-orang yang main lebih santai. Itu orang-orang kayak investor. Jadi investor baru ngeliat dia downtrend, ini kalau tembus nih. Ini kalau tembus, ini udah downtrend. Tapi bagi trader,
di sini itu disebutnya udah downtrend nih. Oke. Jadi kalau ada di atas itu berarti bisa disebut up, kalau ada di bawah bisa disebut down. Di bawah signal berarti secara umum dia mulai downtrend. Kalau udah di bawah horizon itu berarti udah downtrend beneran. Yang paling downtrend apa? Ini nih. Si MACD-nya udah ada di bawah signal, signalnya di bawah horizon. Ini downtrend banget. Oke. Yang uptrend kayak apa? Yang uptrend ini, signalnya naik, udah gitu MACD-nya di atas dari horizon dan di atas dari signal. Dan signalnya ada di atas horizon juga. Jadi di sini sisi paling uptrend, di sini sisi paling downtrend. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Lanjut ya. Nah, ini contohnya. Kalau teman-teman ngelihat begini, titik downtrend atau titik sell itu kita lakukan di sini. Kenapa? Karena ini udah tembus horizon. Kita bisa sell di sini. Oke. Kenapa? Ya ini, karena arah signalnya udah turun, ini signalnya udah turun, gradiennya turun, terus MACD-nya itu tembus horizon. Ini salah satu indikasi bahwa kita harus jual kalau berdasarkan MACD. Oke. Nah, di sini adalah signal confirm downtrend. Kenapa? Karena si signalnya ini sendiri itu tembus dari horizon. Jadi di sini, di titik ini, itu si MACD udah ngomong bahwa ini bahaya. Kenapa? Karena ke depan ini kemungkinan besar saham ini akan turun dan turunnya itu relatif banyak. Nah, di sini kenyataannya kan memang turun dia. Ke depannya turun. Nah, di sini itu adalah signal uptrend-nya. Kenapa? Sebab di sini, di titik yang warna hitam, ini si MACD itu udah lewatin horizon. MACD udah lewatin horizon, ini berarti dia udah mulai uptrend. Dan dia ada di atas dari signal. Ini udah dibilang ini titik yang cukup bagus untuk kita buy. Confirm-nya bahwa saham ini itu bakal uptrend di mana? Bakal uptrend, confirm itu di titik ini. Begitu si signal itu bergerak ke atas horizon. Oke. Ini cara bacanya. Ini contoh study case untuk cara baca MACD. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Oke, kita lanjut. Belum, lanjut. Tanya Ko Martin. Yuk. Sorry, baru join. Kok berarti MACD sama MA itu milih apa ya namanya ya, timeline-nya atau apalah gitu ya, milih ininya sama ya, 5, 60, 30 sama ya? Atau boleh beda? Boleh beda, nggak apa-apa, nggak masalah. Boleh beda, cuman kalau saya pribadi, itu MA, kayak tadi, itu MA saya pakai 5, 20, 30, 60, 200. MACD itu saya pakai 5, 60. Jadi saya ngebandingin transaksi seminggu sama transaksi 1 quarter. Pakai datanya itu data baseline-nya 1 quarter. Jadi MA-nya itu jadi MA 60. Jadi MACD-nya itu 60. Berarti terserah kita mau lihat periodenya seberapa jauh ya? Nah, itu masing-masing teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang saya biasa pakai, itu MACD, itu saya pakainya 5, 60, 30.
Kalau standarnya itu adalah 13.269 MACD. Oh, terus tadi kan Ko Martin kan bilang kalau investor kan melihatnya horizonnya ya, garis horizon tuh kalau udah dia di bawah, histogramnya ini. Kalau kayak trend following itu kayak itu ngelihatnya yang mana kok? Trader atau swing? Ya, itulah. Swing. Swing trader atau apa tuh? Trend. Swing trader itu lihat signal dan MA-nya. Jadi contoh, ini kursor saya kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Nah, ini signal untuk trader ini boleh masuk sebab MACD udah ada di atas signal dan signalnya bergerak naik. Nah, trader itu jual di sini, di titik ini. Sebab udah dead cross terhadap si signal. Nah, nanti masuk lagi di sini, jual lagi di sini. Gitu. Ini gampangnya. Dan ini baru kita lihat dari MACD-nya doang. Jadi, kalau kita mau mutusin beli atau jual, kita mesti lihat dari beberapa indikator. Nggak bisa cuma satu. Kok Gitu. kalau dia sudah dead cross, mungkin nggak naik lagi gitu? Kayak dead cross. Mungkin. Tipuan gitu. Mungkin. Mungkin aja ya? Ini kayak begini, golden cross, tapi tipuan. Oh iya ya, naik sedikit habis itu kayak sideways gitu turun lagi ya? Betul. Oh ya, oke. Thank you. Nah, ini nanti kita bisa lihat pakai bantuan indikator lain. Contohnya indikator lain apa? Ya ini, MA-nya ini sendiri. Gitu. Oke. Nah, nanti di slide di belakang itu ada yang lengkap. Kita lihat 3 indikator langsung. Oke, lanjut ya. Nah, indikator selanjutnya yang kita bahas hari ini itu adalah indikator DMI atau ADX. Jadi ini di beberapa tools itu DMI berdiri sendiri dan ADX berdiri sendiri. Tapi ada tools yang ngegabungin dua-duanya, DMI dan ADX. Kalau dari pengalaman saya pribadi, ini kalau digabungin, ini akan lebih kuat. Jadi ini sebetulnya 2 indikator yang beda. Ada DMI itu ada D+, ada D-, ada ADX. Nah, ini yang saya pakai, yang saya sharing di sini, ini kombinasi keduanya, langsung digabungin. Nah, pertama itu adalah DMI. DMI ini ada namanya D+. D+ itu secara umum itu adalah gambaran bahwa seberapa besar niat orang mau beli terhadap saham itu. Nah, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya itu adalah angka 20 dan angka 30. Jadi kalau di bawah 20, itu dianggap bahwa niat orang belinya itu lemah. Di atas 30, itu dianggap niat orang belinya adalah kuat. Yang kita suka, itu sebetulnya mereka bergerak di antaranya. Kenapa? Kalau dia kuat, itu biasanya bisa berubah trennya itu cepat sekali. Kalau lemah, ya berarti nggak kemana-mana. Gitu. Oke, sampai sini jelas ya? Jadi, di DMI atau ADX, itu ada pembagian zona. Ada zona lemah, itu di bawah 20. Terus ada zona kuat di atas 30. Ini ada zona yang emang kita suka, itu adalah zona antara 20 sampai 30. Nah, ada indikator, bukan indikator, ada DMI satu lagi, itu D-min. D-min itu melambangkan niat orang untuk menjual. Cara bacanya sama. Jadi kalau di atas 30 itu niat orang jualnya kuat, di bawah 20 itu berarti niat orang jualnya kurang. Nah, kalau kira-kira dari gambaran begini, ini niat orang belinya kurang, tapi niat orang jualnya tinggi. Ini kira-kira bentuk kurva grafik harganya, menurut teman-teman tebak-tebakan aja, naik apa turun? Turun.
turun ya. Jadi ibarat kata orang yang mau jual lebih banyak daripada orang yang mau beli. Berarti secara hukum ekonomi harga akan turun. Nah, di sini kebalikannya. Orang mau belinya banyak, orang mau jualnya dikit. Berarti supply-nya lebih sedikit daripada demand-nya. Berarti harga akan naik. Oke. Nah, gampangnya ini saya udah bantu diarsir. Jadi yang diarsir warna merah itu adalah kecenderungan down-nya itu lebih besar. Jadi ini belum dibilang downtrend, tapi masih kecenderungan down. Karena si DMI itu adalah niat orang beli dan niat orang jual. Oke, yang merah itu kecenderungan down-nya besar, yang hijau itu kecenderungan up-nya besar. Kapan hijau? Itu kalau si D plus-nya ada di atas, D min-nya ada di bawah. Oke, kalau yang merah itu D min-nya di atas, D plus-nya di bawah. Pak Martin boleh nanya nggak Pak Martin? Yuk, boleh. Pak Martin, itu yang niat orang beli sama niat orang jual ada di aplikasi kan Pak, yang apa namanya, yang harga-harganya bertingkat kayak tangga gitu kan Pak, bener nggak Pak? Yang ada di aplikasi Mirai gitu apa? Oh, di aplikasinya sendiri itu namanya D-min sama D+. Oh, D-min sama D+. Itu kan ada kan Pak, kan kayak bertangga gitu ya. Misalkan saham dijual di 7.000 kan ya, misalnya kayak saham BCA 7.000 kan, nanti kalau niat orang jual ada di berapa, 7.100, 7.050 oh, kayak bukan. gitu kan Pak? Bukan itu ya? Itu resisten, bukan. Resisten ya, oke. Oke, saya ikutin terus ya Pak. Yuk, makasih. Itu ya. Jadi kalau yang ini itu diibaratkan hanya niatnya orang. Jadi bisa dibilang gampangnya gini, kalau merahnya di atas berarti kebanyakan supply, demand-nya kurang. Jadi hijau ini demand, merah itu supply. Oke. Nah, ada satu lagi, itu si ADX-nya itu sendiri. ADX-nya ini itu bisa dibilang itu adalah kekuatan untuk terrealisasinya. Cara bacanya sama, di bawah 20 itu lemah, di atas 30 itu kuat. Tapi yang kita suka itu adalah yang berada di range antara 20 sampai 30. Nah, artinya apa? Artinya ini kalau kita baca, D-min-nya kan ada di atas, dan di atas 30. D plus-nya ada di bawah, berarti niat orang jual itu lebih banyak, berarti supply-nya lebih banyak. Nah, begitu si ADX-nya ini ngelewatin angka 20, ini kemungkinan terjadi downtrend itu akan lebih pasti. Jadi bisa dibilang kalau dari ADX dan DMI, di titik ini itu disebut mulai downtrend. Dan di titik ini itu disebut uptrend. Kenapa uptrend? Karena dia udah D plus-nya ada di atas, D min-nya ada di bawah, dan si ADX-nya itu naik ke atas. Ini di sini disebut uptrend, yang sisi sini disebut downtrend. Oke, ini cara bacanya untuk DMI dan ADX. Jadi cara baca simpelnya, gampangnya ADX dibacanya begini. Nah, ini ringkasannya. Jadi ADX itu dapat diasumsikan sebagai kekuatan tren yang dapat terwujud. Jadi kalau si ADX-nya ada di atas 20, berarti kemungkinan downtrend-nya itu udah lebih pasti. Kalau di atas 30, berarti kemungkinan downtrend-nya itu udah lebih pasti lagi. Nah, terus kalau ADX-nya sisi up, jadi ADX-nya naik. Nah, ini contoh, ADX-nya naik dan dia berada di zona hijau. Itu berarti uptrend. Si sahamnya itu diprediksi oleh ADX itu akan uptrend. Dan kalau si ADX ada di zona merah, itu ada downtrend. Jadi ini ada di zona merah, itu downtrend. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk DMI dan ADX? Cara bacanya?
Tin, itu Oh. keluar angka niat orang jualan dan niat orang beli itu dari order ya? Bukan, dari high sama dari low. Jadi dia menghitung data open, close, high, dan low. Itu yang jadi D-min dan D+. Nah, si ADX itu adalah MA, apa ya, akumulasi MA dari data sebelumnya. Nah, itu agak kompleks lah. Intinya, kalau si D-min-nya lagi ada di atas, berarti kalau bergerak ke bawah, kalau MA signalnya turun, itu maka kebalikan. Nah, itu teorinya nanti teman-teman bisa baca lah. Jadi intinya, gampangnya si ADX ini itu seberapa kuat trennya itu akan terwujud, gitu aja. Gitu. Menjawab nggak, Sis Audrey? Oh, jadi dia lihat berapa orang yang open, berapa orang yang close gitu ya? Bukan berapa orang, tapi berapa angka open dan close-nya. Open, close, sama high, low. Oh, oke. Ya, kurang lebih lah. Gitu. Jadi si DMI sama ADX ini udah cukup kompleks perhitungannya. Kalau teori perhitungannya, teman-teman nanti bisa cari di Google. Ada cara perhitungannya agak kompleks. Kalau saya jelasin di sini, ntar yang nggak suka angka bingung. Ya, Pak Martin, boleh nanya lagi nggak, Pak? Boleh. Pak, kalau yang tahu yang tadi indikator ini ya, MACD dan DMI itu ada di aplikasi apa, Pak? Apakah di Mirai atau di aplikasi itu, Pak? Yang kemarin itu Stockbit ya, Pak ya? Stockbit umumnya ada. ADX, DMI, MACD itu umumnya di rata-rata tools itu ada. Kalau boleh Stockbit nanti ada. tunjukin ya, Pak. Kalau boleh nanti tunjukin di HP ya, Pak. Kayak apa, Pak? Saya nggak mudeng soalnya. Nanti kita kita coba nanti kita coba di Yahoo Finance. Ini datanya saya lebih suka pakai Yahoo Finance, tapi Yahoo Finance untuk trading itu tidak disarankan, sebab data Yahoo Finance itu kadang-kadang suka bolong. Gitu. Tanya Oke. Martin. Yuk. Kau ADX ini dia ngebaca dari seberapa tinggi orang ngebid dan over nggak sih? Bukan. Dari harga open, close, high, sama low. Oh, bukan dari berapa kalau banyak, orang... bukan berapa banyak ordernya. Oh. Terus di aplikasinya sama ya, warna merah sama hijaunya juga sama ya? Enggak, tergantung. Bebas. Kita setting lagi. Bebas. Tergantung kita setnya. Pokoknya ingat aja D-min, D+, sama si ADX-nya. Warna teman-teman bebas tentuin sendiri. Ya, oke, lanjut kok. Thank you. Gitu ya. Oke. Nah, ini teorinya. Sekarang kita lihat. Implikasinya gimana? Ini implikasinya. Ini yang kita udah belajar kemarin, MA, yang di atas. Sebetulnya dari MA doang kita udah bisa bilang bahwa di sini itu kita udah bisa jualan. Kenapa? Karena di sini udah MA 20 dan 30-nya udah mulai kusut, dan udah makin lama makin mendekati si 60. Dan di sini udah cross 60. Oke. Jadi based on MA dibilang di sini udah jual. Nah, kalau kita lihat di MACD gimana? Di MACD, di titik ini itu adalah titik kita buy. Persis saat itu juga sama si MA bilang ini buy. Kenapa? Karena 20 udah ada di atas 30 dan si 20 udah tembus si 60. Di titik ini bisa dibilang ini titik kita bisa buy. Dan harga itu udah ada di atas MA 200. Jadi ini secara umum kalau kita lihat dari MA ini udah uptrend.
Oke. Ada pertanyaan untuk yang titik ini? Dari MA dan MACD? MA dan ADX? Pak Martin boleh nanya lagi nggak Pak? Kalau Yuk. indikator yang tadi MAA yang di atas sama indikator yang di bawah namanya MACD kan Pak, itu apakah selalu sinkron atau bisa yang atas sama bawah beda Pak? Definisinya bedanya gimana? Yang satu bilang sell, yang satu bilang buy gitu. Ya gitu. Kalau yang atas kan kebetulan golden cross ya Pak ya, itu golden cross kan ya, golden cross bener. Yang bawah juga iya, titiknya itu kan ya, apa memotong itu kan ya. Itu kebetulan sama. Apakah ada waktunya di mana yang atas bilang buy, yang bawah bilang sell itu? Mungkin bisa, mungkin. Nah, mungkin ya. Mungkin. Ini contohnya yang di sini nih, periode ini. Ini kan hijau nih. Tapi di sini masih di bawah garis. Bisa aja. Iya Pak, iya. Oke. Itu ya. Nah, saya sendiri biasa pakai indikator itu ganjil. Kenapa? Jadi cap-cip-cupnya gampang. 2 bilang masuk, 1 bilang jangan, berarti oke, masuk. 2 bilang jangan, 1 bilang masuk, ya jangan. Gitu. Boleh jelasin nggak Pak, yang 2 bilang masuk, 1 bilang jangan tuh yang mana? Yang 2 tuh yang mana? Misalkan yang tadi Pak Martin bilang yang di tengah ya, bukan yang garis itu Pak, yang di tengah itu Pak. Yang di sini. Nah itu ya, yang di situ. Mana yang 2 bilang oke, mana yang enggak? Di sini ini kebetulan ngomongnya down. Kebetulan. Ini down. Sebentar, kita cari yang up. Ini down, ini up. Nih, titik ini nih, garis ini. Ini di atas horizon, tapi ini merah. Kebayang nggak, teman-teman? Ini kan di atas horizon nih, berarti kan uptrend dong. Tapi kalau ditarik ke atas, di sini zonanya zona downtrend. Oke, kebayang nggak? Nah, MA bilang ini masih downtrend. Sebab masih kebalik nih. MA 20 di bawah, MA 30-nya di atas, MA 60-nya di atas. Walaupun sih harganya itu udah ada di atas MA 60, tapi ini masih relatif downtrend. Oke, berarti di titik ini menang, ini bilang masuk, ini bilang jangan, ini bilang jangan. Berarti ya jangan masuk. Gitu. Kebayang nggak, Brother Iwan? Ya Pak, kebayang Pak. Kalau itu kan kita lihatnya lihat mata, pakai manual ya Pak ya. Itu yang kebetulan mata kita bisa langsung analisis kayak gitu. Ada nggak sih Pak kayak semacam aplikasi atau apa yang langsung dibilang ini nggak oke, ini oke, ini nggak oke, ini oke gitu loh Pak? Ada nggak? Apa harus lihat mata gini? Berbayar. Oh berbayar Pak? Berbayar ada. Oh, oke Pak. Gitu, berbayar ada. Berbayar malah udah dikasih tahu, hari ini masuk ini, harganya segini. Nanti jualnya di harga berapa, itu udah dikasih itu tahu. Ada aplikasi berbayar Pak? Ada. Oh, boleh tahu namanya nggak Pak? Kadang-kadang kalau saya kan ini apa namanya, ya boleh dibilang amatiran lah, nggak ngerti gitu loh. Begitu lihat gitu matanya salah, salah malah kejerumus. Itu yang lumayan oke, itu kalau emang mau tipe yang belajar, itu ada Ellen May itu lebih edukasi. Terus ada kalau yang berbayar itu Asia Chart, itu mereka udah kasih signal setiap hari. Ada lagi T3B, T3B, itu setiap hari udah kasih signal. Ada lagi itu model yang di tengah. Model yang di tengah itu contohnya Arah Hunter. Arah Hunter itu dia mereka bikin satu indikator sendiri. Indikatornya itu, dari indikator itu kita bisa baca bahwa si saham ini kondisinya lagi seperti apa. Nah, tapi mereka juga kasih screening. Jadi mereka bilang bisa masuk ke saham ini yang lagi bagus, sahamnya ini gitu. Gitu. Itu Pak Martin pernah coba nggak Pak aplikasi itu, apakah selalu akurat apa enggak gitu loh. Kadang-kadang kita udah berbayar nggak taunya ngasihnya
sinyal salah itu Pak. Kita kan yang ikut Enggak, aja nggak ngerti. di saham bukan di saham ya. Di dunia Bukan saham. investasi nggak ada yang pasti. Iya. Yang pasti di investasi adalah ketidakpastian. Gitu. Kalau Oke, semua oke. investasi itu ada yang pasti, ya kita nggak perlu belajar, kita tutup mata aja, tinggal ngikut. Iya sih Pak, kadang-kadang kita kan lelah tuh Pak. Kadang-kadang lihat matanya salah loh Pak. Ya, pakai metode yang santai aja, pakai metode trading. Trading, kita pakai metode investing. Itu secara umum kita nggak terlalu banyak effort dan hasilnya lumayan. Oke. Gitu. Ya, oke sih Pak, oke Tanya jelas kok. Pak. Masih. Tanya kok. Yuk, Tadi berarti ini ADX itu berarti kurang kuat ya, lebih kuat MACD sama MA ya, bisa dikatakan begitu nggak dari studi kasus yang ini kok? Tadi dua bilang oke, enggak. ADX bilang enggak. Masing-masing punya fungsi. Masing-masing punya fungsi. MACD itu kita pakai untuk membaca tren yang lebih jauh. Contoh, di sini trennya masih naik nih. Ya, kalau kita lihat harga dan kita lihat MA, ini trennya masih naik nih. Tapi kalau kita lihat MACD, di sini MACD-nya udah mulai sideways. Signalnya udah nggak bergerak jauh, malah cenderung turun. Oke? Jadi MACD kita pakai untuk memprediksi jauh ke depan. Tapi dia signal yang paling telat. Paling apa? Telat, lagging. Oh. Dia signal yang paling telat. Contoh, di sini udah naik nih. Tapi di sini, secara umum, ini masih di bawah. Gitu. Jadi, secara umum, MACD dipakai untuk baca tren. Bukan untuk lihat ini nilai harga bagus atau harga jelek. Jadi, dia lebih untuk baca tren. Nah, untuk lihat sekarang saatnya masuk atau enggak, itu lebih ke ADX sama DMI. Itu makanya ini dikombinasikan. Kalau pakai MA, itu semua bisa. Sampai kekuatannya pun kita bisa prediksi dari kemiringannya. MA, kemiringan makin tinggi, berarti tenaganya makin kuat. Itu. Jadi, secara umum teman-teman belajar MA aja, masterin atau master di MA, itu teman-teman untuk investing itu jauh lebih aman. Udah aman. Itu. Oke? Terjawab? Ya kok, thank you. Nah, ini ada pertanyaan dari Sisnat. ADX-nya angkanya berapa ya? Ini angka apa nih? Periode angka parameternya ya? Kok biasa pakai ADX parameter berapa kok? Kalau saya ADX pakainya yang standar 14. Itu Jadi, artinya rata-rata dari 14 hari. 14 Rata-rata hari. dari 14 transaksi. Oke. 14 transaksi ya ke belakang ya. 14 transaksi ke belakang. Jadi saya sendiri pakai angka-angkanya itu udah di-combine, jadi supaya mereka itu saling cross-check. Jadi ADX, RSI itu saya pakai 14, MACD, stokastik saya pakai 5, 60, 30. Kenapa begitu? Ya itu berdasarkan pengamatan saya sendiri. Jangan cepat-cepat kok. Angkanya berapa tadi? Sebentar. RSI itu 14, jadi ADX sama RSI itu 14. MACD sama stokastik, stokastiknya yang stokastik slow, itu 5, 60, 30. 5, 60, 30. Gitu, MACD Koko 5, 60. 60, 30. Kenapa pakai 5 dan 60 kok? Kenapa 5 seminggu, 60 quarter. Oh iya, kenapa nggak bandingin sama bulanannya kok? Secara umum kadang-kadang ada beberapa saham itu bisa menjebak. Oh, oke. Jadi saya lebih condong pakai
itu. Jadi 5, 60, 30. Kalau Kalaupun misalnya mau dijebak, itu kan periodenya lumayan panjang. Oke, terus kalau RSI kan 14, Koko belakangnya pakai berapa? Standar aja 14,9 boleh. 14,9. Nah, itu artinya apa sih? 14,9 pergerakan hari ke 14 ke belakang sama di compare sama 9. Signalnya itu rata-rata dari RSI-nya itu sendiri 9 hari. 9 data ke belakang. Oh, oke. RSI itu apa sendiri? RSI itu relatif momentum, mirip sama kayak stokastik, cuman beda cara hitung. ADX Koko pakai 14 hari ya? ADX 14 hari. Terus itu apa volume? Volume PP yang main. Volume itu cuman kita lihat divergen atau konvergen. Nah, kalau volume bukannya tipenya histogram ya? Ini kan histogram nih. Nih. Ini kan volume. Oh, kalau dia divergen berarti makin gede, makin tinggi. Bukan. Definisi divergen, konvergen di sini sejalan atau enggak. Jadi contoh, kalau lagi up, nih contoh ini nih. Ini lagi up, jadi batang harganya up, volumenya up. Itu berarti konvergen, berarti selaras. Selaras, iya. Kalau selaras itu bisa dibilang benar. Jadi ini bakal naik. Ini down, merah. Ini merah. Konvergen kan? Nggak sama. Merah sama merah. Merah sama merah sama kan? Nah, ini bisa dibilang benar. Gitu. Konvergen. Tapi kalau dia harga naik, volume kecil, itu berarti divergen. Itu kemungkinan jebakan Batman. Digoreng. Ya. Oke, thank you. Nah, itu topik itu biasanya Pipi yang bawain. Gitu. Kalau saya lebih ke chart betulan. Jadi saya nggak lihat volume. Bagi saya volume itu bisa dibuat. Iya. Yang lebih nggak bisa dibuat itu adalah chart jangka panjang. Gitu. Karena orang gorengan kan mainnya di volume kan? Iya, main volume sama main transaksi up-nya. Oke, thank you, Ko. Gitu. Oke, sip. Oke, lanjut ya. Nah, jadi di sini itu titik kita buy. Tapi kalau kita lihat dari MACD, ini MACD udah suruh masuk dari sebelum-sebelumnya. Nih, udah dari titik sini, itu udah disuruh buy sama MACD. Tapi kita belum masuk, kenapa? Karena di sini masih downtrend, di sini masih downtrend. Bukan downtrend, di sini masih dibilang nggak ada power. Oke, seperti biasa, saya pakai ganjil, siapa yang menang, itu yang saya kerjain. Kalau di sini kan, jangan masuk. Berarti ya jangan. Baru masuk di mana? Di sini bilang masuk, di sini bilang masuk, di sini bilang masuk. Tiga-tiganya masuk. Oke. Nah, contoh di sini ada yang downtrend-nya. Downtrend-nya di sini. Di sini si MACD, ADX bilang downtrend nih. Sebab dia ada di zona merah, dan ADX-nya udah masuk ke zona oke, bukan zona lemah nih. Ini berarti confirm downtrend. Ini titik yang putus-putus. Confirm downtrend. Tapi kalau kita lihat dari si MACD, ini baru yang kecilnya masuk downtrend. Artinya ini kalaupun downtrend, ini downtrend sesaat. Cuman kalau disebut koreksi. Koreksi wajar. Nah, pas ini, di garis yang nggak putus-putus, signalnya sendiri udah ngelewatin horizon. Ini bisa kita asumsi bahwa ini ke depan akan downtrend cukup panjang. Jadi kalau si signal udah tembus horizon ke bawah, udah dead cross, itu kalaupun pegang sahamnya, itu mendingan cut loss. Nah, ini realnya kondisinya dia turun. Oke. Di sini terlepas, di sini ada hijau, di sini ada hijau, tapi secara umum kita lihat dari si MACD, ini trennya masih downtrend. Jadi
Kalau saham yang begini, udah, jangan dilihat, lupakan. Jadi saham-saham yang signal MACD-nya ada di bawah, tinggalkan. Itu bukan mainan investor. Kita investor cari yang signal MACD-nya ada di atas, itu baru kita masuk. Oke? Terus jualnya di mana? Jualnya di sini. Kenapa begitu? Di sini secara MA udah kusut dan ini udah nyentuh di harga MA 60-nya. Support 60-nya. 60 itu termasuk support angka MA besar. 60 dan 200 itu termasuk MA besar. Jadi kalau dia udah tembus, itu udah mendingan dijual. Oke. Nah, ada yang lebih advance, teman-teman bisa dapat bantuan dari si ADX. Nih ADX udah ada di bawah nih. Kalau bisa dibilang, di sini udah berada di bawah 20 nih ADX-nya. Berarti kemungkinan terrealisasi si prediksi-prediksi ininya, D- sama D+, itu udah nggak banyak. Kalau teman-teman lihat kondisi realnya, ini jadinya sideways. Oke, jadi kalau teman-teman mau jual di sini pun, itu sebetulnya udah bisa. Maksudnya udah bisa, si ADX udah bilang bahwa ini udah siap-siap jual loh. Terus si ini juga udah bilang bahwa ini udah mulai turun nih. Tapi masih belum turun banget. Ini cuman koreksi sementara. Sampai dia tembus di sini, itu udah dibilang, ini udah harus dijual, sebab ini udah masuk downtrend. Itu. Oke? Nah, itu cara baca untuk udah gabungannya. Masuk lagi kapan? Masuk lagi ada di sini. Kalau secara ADX, MACD bilang, di sini udah bisa masuk nih. Di sini udah bisa masuk. Kenapa? Karena udah ada data signal. Tapi dia masih belum tembus horizon. Masih ada kemungkinan bahwa dia bisa downtrend lagi. Sebab horizon itu adalah garis support atau resisten itu yang paling kuat di MACD. Itu horizon. Jadi untuk tembus ini, dia butuh power yang cukup gede. Nah, realnya, kalau teman-teman lihat ke atas, ini begitu dia tembus, ini langsung loncat. Jebret, jebret, jebret. Ini bisa dibilang indikasi dari powernya itu cukup tinggi. Nah, kenapa kita masuk di sini? Dari sini si ADX udah bilang zona hijau nih, udah boleh beli. Tapi power dari si ADX-nya itu masih kurang. Jadi DMI-nya udah hijau, tapi ADX-nya powernya masih kurang. Kapan dia powernya kuat? Begitu dia tembus masuk ke dalam zonanya. Atau udah ada di atas 20. Itu udah dianggap kuat. Jadi di titik ini teman-teman bisa beli. Itu. Oke, ini study case dari gabungan MA, DMI, dan ADX sama MACD. Nah, dengan modal 3 indikator ini, teman-teman sebetulnya untuk berinvestasi di saham itu udah cukup dan udah cukup aman. Jadi gampangnya teman-teman cari saham yang ada di atas MA 200 atau saham-saham yang signal dari MACD-nya itu ada di atas horizon. Baru itu teman-teman lirik. Tapi saham yang saya suka lagi nggak begitu, ya cari yang lain. Sebab saham secara umum itu udah dipilihin. Jadi di market itu udah ada indeks namanya LQ45. Itu dibilang saham-saham yang paling liquid, 45 saham yang paling liquid. Terus sekarang ada lagi itu saham disebutnya indeks 30. Kalau saya lebih rekomendasi teman-teman itu pilih saham untuk investasi, itu adalah saham-saham yang ada di indeks 30. Itu udah dipilihin secara fundamental, itu adalah perusahaan yang prospektusnya bagus, dan itu saham-saham yang banyak diperdagangkan oleh retail.
Jadi secara umum itu adalah saham yang liquid. Nah, jadi pesan-pesan sponsor, teman-teman kalau mau beli saham, usahain secara untuk investing itu teman-teman beli saham-saham yang ada di indeks LQ45 atau indeks 30. Gitu. Oke. Nah, oke. Kurang lebih bahannya begitu. Oh, ini ada pesan sponsor. Jadi teman-teman yang berminat untuk ngikut kelas khusus, jadi itu bahan-bahan saya selama ini. Jadi ini adalah bahan terakhir untuk teknik analisis. Kita udah beberapa kali pertemuan, kurang lebih 9 kali pertemuan. Itu bahan-bahan dari 9 kali pertemuan itu akan dirangkum jadi satu kelas khusus, itu kelas ekspres lah gampangnya. Ini pertemuan 2 kali 2 jam. Itu nanti bahannya lengkap, plus nanti setelah kelas pelatihan, itu nanti kita akan ada pendampingan selama sebulan. Jadi selama sebulan, itu nanti teman-teman bisa tanya jawab langsung real case-nya. Gitu. Ini ada kelas khusus, nanti teman-teman yang berminat boleh WA ke saya atau WA ke Pipi. Nanti kita data, nanti baru kita cek siapa aja yang berminat, nanti kita baru tentuin jadwalnya. Tapi sementara ini jadwal kemungkinan ada di Sabtu Minggu. Jadi 2 jam di Sabtu, 2 jam di Minggu. Gitu. Oke. Nah, bahannya kurang lebih segini. Untuk bahan ada pertanyaan? Banyak kok, maaf Yuk. ya nanya terus. Nggak apa-apa, yuk silakan. Aku mungkin paling nggak paham kali di antara sini. Oh, tadi kan kita mesti nyari gitu ya yang tadi indikator-indikator. Dengan sebanyaknya saham di IDR 30 atau 45 kan kita bingung tuh kok ada nggak sih aplikasi sekuritas nih yang bisa screening bahwa oh yang ininya sudah apa namanya MA-nya sudah Golden Cross atau mungkin MACD-nya udah ini gitu. Ada nggak sih? Stockbit bisa. Stockbit. Stockbit bisa, kalau di Mirai bisa, di iPod juga bisa. Tools bawaannya mereka ya, tools bawaannya Mirai sama tools bawaannya iPod itu udah punya fasilitas untuk screening. Di Philips juga ada kok. Udah tinggal pilih stock scanner, sudah ada indikator by fundamental atau by technical, yang signal-signalnya udah ada kok. Stock scanner. Ya, udah rata-rata setiap toolsnya sekuritas yang gede itu udah ada sih. Kalau teman-teman mau cari dari yang lain, itu bisa pakai Stockbit bisa. Kalau saya sendiri pakai namanya apa? Sebentar. Stockchart. Kalau saya pribadi pakainya Stockchart. Itu bisa ngegambar chartnya lebih bagus sih. Itu kalau di handphone saya lebih suka itu. Gitu. Tapi teman-teman jangan merasa screening 40 saham itu susah. Kenapa? Karena saya sendiri screening saham itu 400 saham saya liatin satu-satu. Lama nggak? Lumayan. Jadi screening kasar itu saya kerjain kurang lebih seminggu sekali. Itu screening kasar itu setiap minggu itu menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam. Dari screening kasar dapat saham-saham yang bagus, definisi bagus yang tadi harganya ada di atas MA200, terus signal MACD-nya ada di atas horizon. Nah, itu dicatetin, nanti itu baru dianalisa MA-nya. Jadi screening cepat, habis screening cepat baru di screening lagi yang lebih detail. Gitu. Kok kalau kita buat long investment ya, artinya berarti makin dia dalam turun makin downtrend saat itu dong ya beli ya. Betul. Kalau bukan trading nih, misalkan buat 3 tahun 5 tahun ke depan gitu misalkan. Betul. Berarti tadi yang Ko Martin ajarin sebenarnya buat trading gitu ya, kapan masuk gitu ya Ko ya? Enggak, yang tadi saya ajarin itu untuk investment, bukan trading. Oh.
trading ada lagi yang lebih halus. Maksudnya yang lebih halus itu kalau trading itu butuh baca RSI dan stokastik. Kalau investment, Investment itu cukup sampai DMI, MACD, sama MA. oh kalau investment itu bukan kita tahu perusahaan ini bagus, sudah beli-beli aja ya. Oh enggak begitu. Contoh, nih contoh. Ini investment belinya di awal November, jualnya kapan? Jualnya di awal April, berapa bulan nih? 1, 2, 3, 4, 5, hampir 5 bulan. Itu investment. Trading itu mainnya begini nih. Masuk di sini, jebret, jual di sini. Masuk di sini, jual di sini. Itu trading. Yang saya ajarin di kelas-kelas Jumat ini itu untuk investment. Definisi investment contohnya kayak begini nih. Masuknya di akhir November, di awal November, jualnya baru di akhir Maret. Ini Jangka investment. menengah ya, Ko ya? Ya, mid. Kalau dibilang ini mid. Sedangkan trading tadi weekly ya kayaknya ya gitu ya. Trading itu bisa dibilang harian. Dan setiap hari harus analisa, setiap hari harus bikin PR, setiap hari harus screening. Kalau investment, screeningnya seminggu sekali cukup. Kalau kita mau sampai berapa tahun itu kayak cicil beli? Cicil beli, ya ini aja. Lihat ini, MA60, MA doang, udah. Kalau mau cuman cicil beli mah lihat ini aja. Lihat MA aja cukup. Buat disimpan buat pensiun gitu kok ya, berarti lihat MA aja ya? Iya, MA aja. Nggak usah detail begini. Jadi beli, cicil, beli. Pokoknya tetap beli. Begitu MA60-nya nge-cross, turun, jual. Cari saham lagi yang lain. Oh, ya. Thank you. Kalau Cari lagi saham belinya, yang lain. kalau Gitu. belinya bebas kok gitu. Rutin aja beli. Kalau emang mau yang tutup mata, ya beli aja rutin. Jadi selama ini harganya ada di atas MA-nya, masih dibilang masih aman, ya udah beli aja nyicil. Di Terus atas beli. MA berapa kok? Ini MA 200 atau MA 60? 60-nya masih up dan harganya ada di atas 60. Kalau dulu saya pakainya 200, cuman semenjak pandemik BCA aja bisa digoreng. Jadi lebih bagus pakai MA60 yang lebih pendek. Oke. Tapi kalau dari profitnya lebih bagus trader atau investor ya? Profit itu sebanding dengan effort. Effort yang lebih gede siapa? Trading apa trader apa investor? Trader. Ya udah. Berarti secara umum profit akan lebih tinggi trader, tapi resiko sebanding profit. Iya. Berarti semua materi yang kau ajarin itu bisa nggak sih buat ngeprediksi? Misalkan kondisi harganya yang ke depan, misalkan seminggu ke depan bakal kayak gimana? Atau tergantung dengan kayak berita apa ekonominya gimana gitu kok? Enggak seminggu. Yang saya ajarin ini untuk prediksi kurang lebih sebulan ke depan. Iya, misalnya untuk beberapa waktu ke depan gitu bisa berarti? Bisa. Sebab harga saham, terutama yang di LQ45 atau di indeks 30, itu kalau mau jatuh, itu jatuhnya nggak mungkin dadakan. Ada nggak sih kok misalkan, misalkan nih chartnya kan bentukannya kayak gini nih sekarang, itu 2 bulan yang lalu misalkan. Nah misalkan 2 bulan yang akan datang kayak gitu juga bisa nggak kok? Ada nggak? Bisa aja. Tapi satu lagi, pola di saham nggak akan ngulang persis sama nggak. Nggak pernah. Paling ngulang cuma sekali. Biasanya pola itu akan berubah-ubah. Tapi secara garis besarnya polanya sama. Yang tadi akumulasi, terus uptrend, terus distribusi, terus downtrend. Balik lagi ke akumulasi. Ada nggak misalkan akumulasi, uptrend, distribusi, terus uptrend lagi gitu kok? Bisa.
Bisa. Oh iya kok. Thank you Bisa. kok. Itu kalau teorinya bukan teori, itu disebutnya naiknya berundak. Ini kayak begini nih, ini naiknya kan berundak nih. Uptrend, distribusi, terus akumulasi nih yang kecil, uptrend lagi. Distribusi, akumulasi, uptrend lagi. Berarti ini forecast-nya jatuhnya dari hari-hari sebelumnya ya kok ya? Iya dong. Nah, cuman yang tadi saya bilang ini yang di sini distribusi, terus akumulasi, terus uptrend, distribusi, akumulasi, ini mainannya trader ya. Sebab ini periodenya kan pendek sekali nih. Paling 10 hari, 15 hari. Kalau mau main pendek-pendek, begitu, itu butuh polanya pola trader. Oh, kalau saya mau belajar untuk jadi trader, kira-kira ada kelasnya nggak, Kok? Kelasnya itu adalah pengalaman hidup. Maksudnya yang teknikal kayak Koko bilang itu kan ada apa yang lebih halus indikatornya. Secara umum, saya sama istri itu bisa ajarin, tapi supaya teman-teman nggak kejeblos, belajar dulu untuk yang investment. Investment udah bisa, nanti baru masuk ke trading. Belajar dulu dari investment. Gitu. Belajar cepat bisa nggak? Bisa, tapi resiko ditanggung penumpang. Iya, paham. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau belajar sampai trading, saya sama Pipi bisa dampingin nggak? Bisa. Bahan-bahan yang kita pakai itu apa yang memang kita kerjain sehari-hari. Kok mau tanya tadi distribusi itu kondisinya lagi apa sih kok? Kondisi yang kayak gimana? Oke, kita balik. Distribusi itu pas big money itu take profit. Nih. Ini akumulasi berarti big money lagi ngumpulin barang. Big money Salah. itu apa kok? Big money ya orang-orang yang bisa ngegerakin pasar betulan. Contohnya siapa? Contohnya investor dari luar negeri. Bisa. Nih kalau ngelihat pola di sini, ini pola distribusi. Jadi mereka buang barang nih. Terus harganya jatuh, di bawah dia kumpulin lagi, terus naik, dia buang, ambil keuntungan, di bawah dia beli lagi, terus naik. Gitu. Jadi distribusi itu pada saat big money itu buang barang. Oh iya kok, ngerti kok. Makasih kok. Itu kita kan ibarat kata kan pemain kecil lah. Pemain kecil ya kita ngikutin arusnya aja. Lebih bagus kita ngikut yang udah lagi up baru kita masuk. Kan kita ke bawah arusnya naik kan. Gitu. Oke. Nah, pesan Martin tanya MACD sebelum tadi slide sebelumnya itu berarti candle-nya itu daily ya itu ya? Ini semua daily nih. Daily ya. Oke, thank you. Gitu, ini semua daily. Gitu. Nah, pesan-pesan sponsor dari saya, teman-teman kalau secara umum dari pengalaman trading itu profit lebih banyak iya. Tapi butuh pengalaman. Jadi kalau direferensiin ke istri saya, Pipi, sebelum trading dia main pola investing itu kurang lebih hampir setahun setengah. Jadi dia main pola investing dulu 1 tahun setengah, habis itu dia baru coba masuk ke trading. Kenapa begitu? Ya kita ahliin dulu lah, kita mantepin dulu. Gitu.
Tapi kalau emang teman-teman serius ngerjain PR-nya tiap hari, ya bisanya lebih cepat. Itu kan semua jam terbang. Gitu. Mau investment atau mau trading, saya sama Pipi bisa pandu, bisa. Gitu. Cuman pesan-pesannya ya mulai dari investment dulu. Dari investor dulu. Gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, ini recordingnya saya stop. Nanti kita main-main di data real-nya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Recordingnya kita bisa minta nggak, Kong? Boleh, nanti WA aja ke saya. Nomor WA ada, udah catat belum? Nanti WA aja ke saya, nanti kalau saya udah masukin ke YouTube, nanti saya kirimin link recordingnya. Terima kasih. Wait, kelewat. Saya tulis di chat deh ya. Nah, nanti WA aja ke saya 0815 950 36 30. Tuh. Nanti teman-teman bisa WA ke sana. Oke, nah ini recordingnya saya stop. Nah, nanti kita main-main di data real.